Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan melaksanakan majelis Insani Belajar bertajuk Masa Muda, Masa Merdeka, yakni apakah masa muda itu dianggap sebagai masa merdekanya seseorang. Nah, sebelum kita mulai majelis hari ini, majelis pada malam hari ini, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Insani Belajar oleh Al-Akh Dimas Zamzam Aji Pradana. Kemudian yang ketiga adalah inti acara, dan yang terakhir adalah penutupan. Menginjak ke acara yang pertama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari saudara kita Al-Akh Dimas Zamzam Aji Pradana hafizahullahu taala. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri pada majelis malam hari ini, Al-Ustaz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Yang kami hormati pula panitia dan para hadirin peserta majelis Insani Belajar spesial Muharram Masa Muda Masa Merdeka. Pada kesempatan ini kami mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Dan di antara kenikmatan itu adalah belajar dan thalabul ilmi. Pada kesempatan ini pula saya ingin berterima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada panitia yang telah mengerahkan seluruh semangat dan kesungguhannya sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mendengarkan kajian pada malam hari ini hingga penghujung akhir nanti. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang melatar belakangi majelis pada malam hari ini. Ya, kita telah tahu bersama 77 tahun telah berlalu negara kita Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan secara nasional. Pada hari ini banyak manusia dari kalangan anak-anak hingga orang tua merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh gembira.
foya-foya, perlombaan yang beraneka rupa, dan bahkan kemaksiatan pun turut hadir bersamanya. Kemudian uniknya, hari kemerdekaan tahun ini ternyata bertepatan dengan bulan Muharram, yang mana sering dianggap oleh masyarakat kita kebanyakan sebagai bulan penuh kesialan. Dan antara mereka yang ingin menikah menjadikan pernikahan itu tertunda, juga termasuk kepercayaan-kepercayaan dan khurafat lainnya yang ada di tengah masyarakat kita terkait bulan Muharram ini. Nah, dari dua hal ini muncul satu pertanyaan. Apakah dengan kondisi seperti ini kita benar-benar sudah merdeka? Layakkah kita disebut sebagai orang yang merdeka? Apakah ini makna yang sebenarnya dari merdeka? Dan kunci utamanya ada di dada kita, dada para pemuda. Para pemuda sangatlah berpengaruh dan dibutuhkan untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan juga memperbaiki makna kemerdekaan itu sendiri. Maka dari itu di sini kita insya Allah akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyikapi hari kemerdekaan ini dan juga apa itu makna merdeka yang hakiki dan sesungguhnya. Di sini insya Allah kita akan memahami kolerasi antara akidah, pemuda, dan merdeka. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, tak ada gading yang tak retak. Kami mewakili segenap panitia meminta maaf apabila nanti dalam acara masih terdapat kekurangan di sana-sini. Harapannya semoga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh pemateri nanti, dan kita dapat mengamalkan serta memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada Al-Akh Zamzam hafizahullah ta'ala atas sambutannya. Kemudian memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu inti acara, berupa penyampaian materi bertajuk Masa Muda, Masa Merdeka oleh Al-Ustadz Muhammad Naim Sahuri hafizahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, sedikit akan kami berikan pengenalan tentang beliau pemateri pada hari ini. Beliau Al-Ustadz Muhammad Naim Sahuri hafizahullah ta'ala merupakan mudir pondok Tahfidz Al-Madinah di Sawahan, daerah Ngemplak, Boyolali. Kemudian beliau juga seorang pengajar di Madrasah Aliyah Keagamaan Al-Madinah di Pilangsari, Boyolali. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah dari Fakultas Hadis. Beliau hafizahullah ta'ala juga kerap mengisi berbagai kajian di Solo Raya dan sekitarnya, serta di berbagai daerah di Indonesia yang lainnya. Dan sebelum kita mulai pula, kami selaku panitia ingin sedikit mengingatkan, mari kita ikhlaskan niat belajar kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga niat-niat baik yang lainnya seperti mengangkat kebodohan dan seterusnya. Juga tidak lupa untuk agar menjaga etika dan adab selama bermajelis. Langsung saja kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala, waktu dan tempatnya kami persilahkan. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, dan juga nikmat kita masih diberikan
kemudahan dalam menjalankan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita juga masih diberi kesempatan untuk ikut andil dalam dakwah, memberikan sumbangsih kita kepada Islam dan kaum muslimin, yang tentunya ini hal yang harus kita syukuri. Bukan berarti kita dibutuhkan oleh umat, tapi kita lah yang butuh kepada umat. Karena dengan mereka kita bisa beramal. Dengan mereka kita bisa beraktivitas. Maka inilah yang harus senantiasa ada pada kita. Kita butuh kawan. Kita butuh kaum muslimin. Jangan sampai kemudian merasa kita lah yang dibutuhkan. Karena kita yang butuh kepada mereka. Dan dengan itu kita bisa beramal, kita bisa beraktivitas, kita bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ladang untuk kebaikan untuk kita bercocok tanam. Insya Allah Ta'ala buahnya akan kita rasakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jazakumullahu. Tajuk pada malam hari ini insya Allah sangat luar biasa dan saya mengapresiasikan kepada syababana dan anak muda ini insya Allah, milenial lebih luar biasa insya Allah. Semoga selalu diberi taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan dalam materi ini, karena juga dalam tajuk yang diberikan ini ada beberapa konten ya. Yang atau ada beberapa variabel ya yang ada pada tajuk ini. Jadi yang pertama berkaitan dengan masa muda. Variabel pertama adalah berkaitan dengan kita akan bicarakan tentang masa muda. Yang kedua berkaitan dengan kemerdekaan. Dan tentu yang ketiga adalah merupakan inti dari pembahasan, tentunya adalah bagaimana peranan pemuda dalam kemerdekaan atau juga dalam banyak hal ya. Dan juga tentunya yang kita bahas apa makna kemerdekaan yang hakiki. Maka kita masuk pada pembahasan yang pertama berkaitan dengan masalah pemuda. Masa muda adalah masa yang energik, masa yang penuh keemasan dalam sejarah kehidupan manusia. Ibaratnya matahari yang terbit. Itu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari umur manusia. Terbit, ketika terbit indah dan menyenangkan, sebagaimana bayi ketika lahir, masya Allah lucu dan luar biasa, menyenangkan. Seperti menyenangkannya waktu di pagi hari. Kemudian mulai beranjak dewasa sampai pada puncaknya khatul istiwa, pas di tengah puncaknya, dan itulah masa muda yang merupakan puncak dari masa keemasan dalam umur manusia. Setelah itu kemudian mulai tergelincir, mulai turun, dan kemudian
menjelang sore dan akhirnya tenggelam. Itu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, terbit dan tenggelamnya matahari. Dan di antaranya itu adalah ada yang dilalui dari masa muda itu. Makanya syariat itu sangat-sangat perhatian dengan masa yang penuh keemasan. Nabi alaihi salatu wassalam demikian perhatian kepada umur-umur milenial ini. Anak-anak muda. Banyak riwayat. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Iqtanim khamsan qabla khams. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, syababaka qabla haramik. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini sebelum Rasulullah SAW menyebutkan yang lainnya, yang pertama kali adalah ini yang tentunya menjadi perhatian. Artinya betapa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ini sebagai skala prioritas untuk memanfaatkan masa muda ini. Karena masa muda ini masa berenergi, masa dalam puncak kekuatan. Syababaka qabla haram. Jaga masa muda. Begitu Nabi alaihi salatu wassalam begitu berhati kepada anak. Radhiyallahu ta'ala. Dan selalu diperhatikan mereka yang mau berjihad, diingatkan. Karena terkadang anak muda ini kalau tidak terbimbing dengan syariat, maka akan terbawa dengan kemudaannya itu. Makanya juga mendapatkan prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala terbimbing. Terjaga. Bagaimana perintah Nabi alaihi salatu wasallam? Syababaka qabla, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Masya Allah. Indahnya masa muda. Diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 kelompok ini adalah syab, anak muda. Yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azim. Makanya kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan. Berikan tuntutan ketika masa muda itu disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin min indi rabbih yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bisa beranjak telapak kaki seorang anak manusia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya wa an syababihi fima ablah. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya.
untuk apa dia gunakan. Masa mudanya. Untuk apa digunakan ini ada tanggung jawab khusus. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berikan prioritas VIP ini ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala masuk orang-orang spesial. Manakala senantiasa dalam bimbingan dan senantiasa terjaga. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat menjaga. Agar jangan sampai kemudian terkontaminasi dengan syubhat dan syahwatnya. Ya. Senantiasa dalam fitrahnya. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam juga mengingatkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka dengan menikah itu akan lebih bisa menahan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Dan ini agar apa? Agar terus terjaga dalam fitrahnya. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakannya secara umum saja. Satu persatu dari para sahabat diperhatikan. Kisahnya Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi Rasulullah juga menjodoh-jodohkan anak-anak muda ini. Bagi yang memang sudah saatnya. Yang tidak punya kemampuan dibantu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Zulaibib, aturidu zawaj? Masya Allah. Ditawari nikah oleh Rasul. Ya Zulaibib, inginkah engkau menikah? Tapi si Zulaibib tahu diri. Seorang pemuda memang. Ya tentunya juga gharizahnya sudah naik. Namun, ya, dia tak tahu diri, sadar. Gak punya apa-apa. Gak punya ahlus suffah. Orang melarat. Ya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti saya? Ya. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, wala syai', tidak punya tempat tinggal. Namun kita lihat Nabi alaihi wasallam juga perhatian itu. Datanglah ke rumah orang Ansor itu, sampaikan salam dariku, dan sampaikan kepada penghuni rumah itu, agar menikahkan putrinya kita. Masya Allah. Artinya di sini kita lihat bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wasallam menjodohkan Julaibib dengan putri Ansor. Juga dengan hibbihi, dengan anak muda yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan dengan Fatimah binti Qais. Dan ini juga menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW agar masa muda ini kemudian tidak tidak terkontaminasi dalam pergaulan, apalagi sekarang ini, masya Allah, mengerikan. Ya. Mengerikan tawaran-tawaran di mana-mana. Ya. Tawaran-tawaran syahwat. Ya. Banyak menarik yang kemudian menjadikan menggelincirkan anak-anak muda ini. Dan tentunya peranan pemuda itu sangat besar. Maka khususnya orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, mereka paham benar masalah ini. Maka untuk merusak manusia, maka mereka berusaha untuk merusak generasinya. Dan merusak anak-anak mudanya.
Kalau kemudian anak-anak muda selnya sudah dipisahkan dari yang di atasnya, sudah terputus. Allah musta'an. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan. Maka bagaimana kemudian musuh-musuh Islam pun juga seperti itu. Mereka sangat perhatian. Untuk merusak Islam itu tidak perlu untuk kemudian mengkanter Islam. Lah. Mereka berusaha untuk merusak pemudanya. Pemuda dan pemudinya sama. Karena memang peranan pemuda ini sangat besar. Baik itu dalam masyarakat. Maka anak muda adalah yang paling semangat di masyarakat. Dan paling punya obsesinya tinggi, mimpinya itu tinggi. Demikian pula mereka anak-anak muda ini adalah aktsaru taqabbulan litaghyir. Yang paling cepat untuk menerima perubahan. Yang mudah untuk menerima perubahan. Harus berubah. Dan ini nas dari Al-Quranul Karim. Harus berubah. Tentunya kepada yang lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah dari diri mereka sendiri. Anak muda itu. Maka ketika terbimbing dengan akidah, dengan manhaj yang sahih, ya, akan berubah kepada yang baik. Akan mudah untuk menerima perubahan kepada yang baik. Dan ini kenikmatan. Jangan sampai kemudian dirubah nikmatul Islam, nikmatul manhaj, nikmatul sunnah. Ya. Jangan kemudian terkontaminasi dengan Allah mengingatkan. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ini peranan anak muda sangat besar untuk kepada perubahan yang lebih baik tentunya. Kemudian al-hamasul fikri. Semangat dalam pemikirannya. Ini pada anak-anak muda ini jelas lebih. Jelas lebih. Dan saya pernah mengalami itu. Masa muda. Maka sekarang juga tahu diri lah. Saya tahu diri, ngerti lah. Ya anak-anak muda ini jelas lebih agresif, lebih powernya lebih besar lah. Ya. Kita yang tua-tua ya mengestoni lah. Insya Allah ya memberikan apresiasi. Ya, mengestoni ngerti nggak? Ya orang tua ya insya Allah ya memberikan apresiasi insya Allah. Ya, ingat ya. Al-barakatu ma'akabirikum. Jangan lupa orang tua. Ya. Keberkahan itu sama orang tua. Ya. Ya. Tapi kemajuan ini jelas anak muda. Kita sadar. Maka ini ketika yang tua dengan yang muda sinkron, Masya Allah. Ya. Ya. Itu yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man la yamal saghira wala yahaqqa kabiri. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghargai kepada yang lebih tua. Sinkron, Masya Allah. Ya. Yang tua pun juga menghargai. Jelas anak muda lebih banyak lah. Ya. Lebih update lah kalau sekarang bahasanya ya. Kita yang jadul-jadul ini ya sudah kaptek banget. Ya. Ya. Banyak gagal paham. Tapi ya insya Allah bisa jelas ya. Nah, maka harus sinkron. Masya Allah. Maka ini karena anak muda itu berpikirnya lebih ya jelas lebih kuat lah, lebih tajam daripada yang muda-muda.
Itu pernah saya rasakan gitu. Jelas semakin ke sini ya semakin jangan sok gitu. Ya, tahu diri lah. Ya. Dan syabab ya, adalah merupakan kekuatan masyarakat yang sangat mengagumkan. Kekuatan masyarakat adalah ada pada anak muda. Maka ini, ketika menjadi qudwahnya, kita lihat bagaimana masyarakat salaf, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, anak-anak muda itu luar biasa. Anak-anak muda sahabat, sejarah mereka juga luar biasa. Ini keteladanan kita mestinya. Dan itu yang mestinya menjadi qudwah bagi anak-anak muda milenial sekarang. Lebih lagi juga peranan anak-anak muda ini dalam amal tatawu'i. Kalau suruh ikhlas-ikhlasan, ini mereka paling ikhlas. Paling semangat. Memberikan hikmah, empati. Kalau sudah kena, mereka paling cepat. Ya. Anak muda ini. Makanya adalah bagaimana yang semuanya itu adalah ketika disemangati dengan agama. Kita berbuat semua itu ketika karena agama, ini insya Allah akan lebih jelas, lebih ikhlas, lebih semangat, lebih. Adapun semangat yang lainnya dalam mengikutinya, ya. Pertemanan, berkawana, bersahabat, sebenarnya ini adalah mengikuti. Tapi ketika itu adalah panggilan-panggilan agama, panggilan-panggilan sunnah yang memanggil kita, panggilan-panggilan din yang memanggil kita, nah ini ya, tentunya di atas segalanya. Dan yang lain insya Allah juga akan ikuti. Maka tentunya ini saya sangat mengapresiasi sekali ya dengan anak-anak muda ini. Masya Allah, beberapa angkatan ini saya terus terang sangat-sangat apresiasi. Dan juga sangat menunggu. Saya pun juga kami yang tua-tua pun sangat menunggu bagaimana kiprah. Ya. Kita insya Allah Ta'ala memberikan memberikan apresiasi, memberikan support, dan selalu mendoakan insya Allah Ta'ala. Ini bagaimana anak-anak muda ini dalam masyarakat. Kemudian juga peranan pemuda dalam dunia politik. Ya, politik yang praktis sih bukan. Kita bicara masalah bukan itu. Tapi juga memiliki peranan. Demikian pula dalam ekonomi. Juga anak-anak muda. Ini kurang lebih ya. Berkaitan dengan anak-anak muda. Jelas kalau kemudian kita kita bisa detail, ini adalah bahrul la sahilalah. Lautan yang tiada bertepi kalau bicara anak muda ini. Kalau bicara anak muda ini adalah lautan yang tiada bertepi. Makanya senang dengan anak-anak muda ini. Karena saya sendiri juga secara pribadi pun juga senang kumpul dengan anak muda karena seperti anak muda terus jadinya. Semangatnya jadi muda terus. Kalau saya memang sudah loyo-loyo, tuyuk-tuyuk itu repot. Susah diajak jalan. Dengan anak muda, meskipun dengan terseok-seok, bisa insya Allah, bismillah. Semangat. Anak muda. Maka, kalau fidilin syukur, kemudian sekarang ini yang perlu diingatkan. Tentang istiqlalus syabab, kemerdekaan anak muda. Tadi dalam tajuk dikatakan, ya, masa muda, masa merdeka. Wah. Karena sebagian ada yang seperti itu. Ya. Sebagian memaknai bahwa saya udah gede ini, nggak bisa diatur-atur lagi. Sudah bisa menentukan apa maunya. Ya salah. Ya. Kadang-kadang anak muda ini semangatnya mendahului ilmunya. Maka inilah, kalau anak-anak muda yang tidak terbimbing dengan akidah,
tidak terbimbing dengan ilmu, tidak terbimbing dengan manhaj, ya, cuklak yang jelas. Ini sekali lagi, jangan spekulasi. Anak muda. Ya. Tapi jelas, cuklaknya ada. Ya. Bahasa sekarang, GPS-nya itu jelas. Ya. Ya. Gak usah menga-mengu ke sana kemari, GPS-nya itu jelas. Mau kemana, hendak kemana, harus bagaimana, ini GPS-nya jelas. Ada petunjuknya. Jangan kemudian seenaknya sendiri. Ya. Karena kemerdekaan yang hakiki itu adalah tatkala kita sudah tunduk kepada syariat. Tatkala bisa memaknai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini benar-benar merdeka. Merdeka dari menghamba kepada apapun. Sampai kepada hawa nafsunya. Sampai kepada egoisnya. Kadang-kadang anak muda itu menghambakan diri kepada egoisnya. Ya. Egonya yang lebih didahulukan. Ya. Ini kadang-kadang saya sampai kadang-kadang mengesampingkan orang tuanya. Sampai kamu kemudian tidak beriman. Maka di sini juga perlu bagaimana Nabi SAW memberikan bimbingan kepada benar-benar. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajari kepadamu dengan beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Masya Allah. Supaya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun anak muda itu punya kekuatan. Tetap jangan lalaikan. Dasar pokoknya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan ya, mau untuk mengatakan ha anada muslim, inilah aku seorang muslim. Seperti itu. Yel-yelnya itu seperti itu. Bangga dengan atribut Islam. Bangga dengan syariat. Tentunya dalam syariat, dalam hal ini adalah konteksnya luas dalam apapun. Ya. Bukan kalau bicara syariat itu kemudian hukum negara tok, jangan. Ini terlalu sempit. Ya. Nah, itu diantaranya. Tapi syariat ini kan luas. Ini seluas kehidupan manusia. Yang dalam semua ini. Maka ini kemerdekaan yang hakiki. Nabi alaihi salatu wassalam. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam diutus untuk apa? Untuk memerdekakan manusia. Membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan apa? Budak kepada berhala, budak kepada nafsunya, budak kepada syahwatnya, budak. Sampai kemudian merdeka itu ketika kita hanya menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hawa, ya, hawa ini. Afaman ittaba'a ilahu hawa. Dan Nabi mengingatkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawanya mengikuti apa yang aku datang dengan. Namanya hawa tidak selamanya tercela, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Belum menjelaskan di kitab Dambul Hawa, tidak selamanya tercela hawa itu. Tapi ketika hawa itu taba'an lima ja'a bihin Nabi alaihi salatu wassalam. Hawanya mengikuti dengan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam datang dengannya. Masya Allah, akan semakin kuat. Akan semakin kuat. Dan ini yang menakutkan. Ini yang ditakutkan dan akan menakutkan betul. Ketika hawa anak-anak muda ini mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang orang inilah yang diprioritaskan oleh Allah.
Orang-orang spesial, VIP lah saya katakan. Ya. Syabun nasyafi ibadatillah. Maka inilah makna istiqlal, makna kemerdekaan yang hakiki adalah istiqlal fil ibadati wa tawajjuh. Bebas. Merdeka ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahnya juga jelas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Yang tidak ada ilah yang hak. Khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Beribadahlah, bertauhidlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Segala sesuatu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqlal dalam ibadah. Kemudian juga istiqlal fil marja'iyah. Ya. Istiqlal dalam literasi, kebebasan literasi. Kemana? Adalah kepada kitab Allah, jelas literasinya tidak lain. Ya. Allah mengingatkan wa anikum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan ikuti hawa-hawa mereka. Ya. Wahdharhum, waspadalah, ya. Hati-hatilah. Wahdharhum, hati-hati dari mereka. An yaftinunaka, hati-hati dari mereka yang akan menfitnah kepadamu. An ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sebagian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hawa-hawa mereka ini akan menjadi fitnah yang kemudian menyebabkan tergelincir dan menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan map-nya belusuk nggak tahu kemana. Ya. Nanti map-nya dibawa ke yang gak jelas. Ya. Nah, ini map kita jelas. Literasinya jelas. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Hada sabilullah, ini jalan. Jelas. Wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang aneh-aneh, yang banyak-banyak itu. Ya. Jalan yang banyak-banyak itu jangan ikuti. Banyak yang glamor. Apalagi anak muda, Masya Allah. Maka ini luar biasa. Maka ini hal yang mesti diperhatikan. Ya. Kebebasan. Marja'iyah. Kemudian juga anak muda ini. Kebebasan yang hakiki. Hada meridha bi hukmil kafirin. Tidak akan ridha dengan hukumnya orang-orang kafir. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan orang-orang kafir ini bagi orang beriman. Ada. Artinya apa? Punya jati diri. Anak muda itu, anak muda muslim punya jati diri, punya identitas. Ya. Dan NIK-nya jelas. Ya. Jangan coba-coba kemudian spekulasi. Kemudian kemerdekaan yang hakiki yang sebenarnya adalah al-istiqlal fil wala. Wala wal bara ini jelas kepada siapa? Kita memberikan loyalitasnya. Kebebasan, kemerdekaan dalam memberikan loyalitas kepada siapa?
Al-mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki atau perempuan, mereka adalah penolong. Sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini harus ada empati. Wala wal baroknya jelas. Kepada siapa? Maka ini yang harus diperhatikan. Jangan karena hawa, jangan karena tendensi, jangan karena jasa, jangan karena, tapi ini panggilan-panggilan agama. Maka ini insya Allah akan lebih solid. Dan jelas-jelas akan lebih berberkah. Kesolidan kalian, pertemanan kalian, ini akan lebih berberkah. Dan insya Allah Ta'ala akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga al-istiqlal, kemerdekaan, kebebasan, ya, dalam tujuan, dalam perkumpulan, dalam risalah, dalam tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Umat ini umat yang wa anna hadhihi ummatukum, inilah umat kalian ummatan wahidah, umat yang satu, tidak berbilang. Ya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fattaqun, maka takutlah. Maka ini tajamuk pertemuan, perkumpulan kita, kemana? Maka jangan yang aneh-aneh. Tujuan kita jelas. Karena Allah mengatakan, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Dan kemana arahnya juga jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian tegakkan, perintahkan yang ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar. Melarang dia yang munkar, wa tu'minuna billah, dan semua itu dibangun di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah iman. Kemudian juga istiqlal, kebebasan dalam hubungan fi alaqat, ya. Allati tarbitu baina syabab wa bainal muslimin. Ya. Hubungan yang terikat di antara anak-anak muda ini, di antara kaum muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Istiqlalul alaqah. Kebebasan, bebas memang, ya. Tapi tentunya bebas yang terbatas. Ada batasannya, hududullah, ya. Batasnya adalah batas-batas Allah Subhanahu. Silakan. Kalian nyempal dari orang tua, silakan. Ya. Silakan kalian nyempal dari, tapi ada batas. Artinya nyempal dari orang tua, sudah mau misah dari orang tua, nggak mau lagi tergantung orang tua, bagus. Ya, bagus. Satukan jempol. Kalau ini ada 5 jempol, aku ini semua. Sayangnya jempolnya cuma 1 tok. Apresiasi bagi seorang pemuda yang bisa mandiri, bukan sekedar istilahnya saya nggak mau diatur-atur, nggak mau mau keluar dari mana, ya. Seorang manusia itu dia bisa keluar dari aturan, makanya harus dipahami. Ketika masih dengan orang tua ada aturannya. Ketika dengan tetangga ada aturannya. Ketika berkawan ada aturannya. Ada batasannya. Tadi tidak kemudian bebas. Bebas artinya adalah liberal, dipahami oleh orang-orang barat, ya. Semaunya sendiri, itu adalah peri kebinatangan. Ya.
bukan kemanusiaan. Ya. Seperti binatang. Yang seperti itu tidak punya aturan. Oh, binatang punya aturan. Ada. Mau berbuat apa, tidak punya malu tengah jalan, berat fasik dan berat maksiat. Ini seperti itu. Maka kalau ada manusia seperti itu, balhum adhal, ulaika kanan'am, mereka seperti binatang. Ya. Tahu ayam toh, tahu kucing toh, yang di sekeliling kita nggak usah jauh-jauh. Apa yang mereka lakukan? Coba. Jantan betina coba. Ya. Apa punya malu gitu? Ya. Manusia mau seperti itu. Ya. Kucing coba lihat. Kelihatan di mana-mana. Ya, tawafina. Ya. Yang berkeliling di sekeliling kita. Ini ibrah. Maka kalau kita melihat seperti itu tuh. Ya. Kalau manusia ada yang seperti itu sudah hina dari balhum adhal. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maunya seperti itu? Kebebasan macam apa? Ya. Kebebasan macam apa yang akan diikuti? Dan memang bebas. Ya. Manakala sudah tidak ada asobiyah. Merdeka dari berbagai asobiyah. Berbagai fanatisme. Dari isme-isme yang ada. Ya. Dan kemudian kita hanya kembali kepada al-haq. Kepada al-haq kita wajib. Al-haq ahaq wa yuttaba. Kebenaran adalah yang berhak untuk kita ikuti. Dimanapun dari siapapun. Hatta dari iblis. Sekalipun. Kalau itu adalah benar, itu yang kita cari. Ya. Karena ini yang kita cari kebenaran. Jangan sampai kemudian menafikan kebenaran. Kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam, saya dapat itu ada kisahnya dibawakan oleh Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Ya. Tentang kisahnya, suruh baca ayat kursi. Ada riwayat dari Abu Hurairah ketika beliau diperintahkan untuk menjaga gudang zakat. Ya. Ada iblis yang datang dalam wujud manusia, mencuri barang-barang zakat itu, tangkap sampai 3 hari, 3 malam datang terus. Nah, kemudian dikatakan kalau tidak mau, aku datang lagi baca ayat kursi. Ya. Ya, itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menafikan itulah. Ya. Tapi tidak berarti kemudian merekomendasikan lah. Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar tapi dia berdusta. Yang kedua kisahnya Ubay bin Ka'ab. Kisahnya bersama. Kisahnya bersama. Ya semuanya adalah mengajari supaya membaca ayat kursi. Nah, ini dari iblis. Ya. Itu tidak dinafikan. Maka ini adalah kebenaran. Ya. Maka ini kebenaran kita cari. Dan kebebasan yang berarti adalah semaunya sendiri. Terus terang saya berikan aplaus. Ya. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak muda ini. Ya. Dengan segala upayanya. Mudah-mudahan merupakan juhdun mubarak. Juhdun masykur. Upaya-upaya yang diberkahi, upaya-upaya yang disyukuri. InsyaAllah ta'ala. Jadi itu enggak dasar. Ya. Dalam kebaikan, berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Ini dalam hubungan. Karena hubungan pun juga berarti kemudian yang sekarang ini kan seperti itu, pergaulan bebas, seenaknya sendiri. Ini yang terjadi sekarang ini. Dengan alasan anak muda, mendem ya rapopo, cah nom kok, arep udut ya rapopo, cah nom wae kok. Masya Allah. Apa kalau kemudian ingin diakui kepemudaannya itu dengan mendem, katakan sebagai seorang yang berani. Ya. Kalau udut itu berarti adalah yang paling gagah, paling la haula wala quwata illa billah. Ini timbangannya sudah berbalik.
Ya, timbangannya apa? Maka ini yang kemudian tadi, ya, jangan sampai seperti itu menjadi fitnah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan. Wahdharhum an yaftinunak. Hati-hati dari mereka yang akan menfitnah kepadamu. An ba'di ma anzalallahu ilaik. Dari sebagian apa yang turun kepadamu. Ya. Fitnah. Dan tidak ada fitnah paling besar kecuali pertama kesyirikan. Imam Ahmad rahimahullah, fitnah syirik. Akhirnya kemudian menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah yang lain yaitu tadi maksiatan, bid'ahan, itu semua juga fitnah. Nah, tidak ada fitnah yang paling besar, ya, ujian yang paling besar kecuali ujian dalam agama. Ya, maka ini yang harus kita peka, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, berkata, "Fatinan likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu li dinihim lam yush'ah." Sangat awas, perhatian, ya. Ketika musibah itu menimpa kepada hartanya, kepada dirinya, ya. Oh, saya dibully, oh saya wah, kayak, ya, Masya Allah. Tapi ketika musibah itu ada dalam agamanya, menimpa kepada agamanya, lam yush'ar, seakan itu adalah nggak ada perasaan. Ya. Tidak sholat jamaah, itu musibah. Ya. Tidak mau menunaikan perintah Allah, ini musibah. Tapi tidak merasa. Masa masih muda, masih lama. Padahal itu adalah musibah paling besar. Wa idza yusabu lidinihi lam yush'ar. Ketika musibah itu menimpa kepada agamanya, tidak merasa. Padahal semestinya itu yang perlu ditangisi. Ya. Daripada kalian jiglok di jalan karena motoran, ya, jiglok di jalan, ya, nyungsep, ya, itu tidak perlu. Ya, paling cuma itu insya Allah kafarat lah. Kalau ikhtisar kafarat, jadi penebus dosa. Ya. Karena ya paling banter kalau nyungsep itu ya paling banter ya mati gitu aja kan. Tapi kalau agama ini ya neraka itu masalahnya. Ya, nyungsepnya kemana? Kepada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas lebih mengerikan kan. Maka ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga kebebasan dalam masalah cinta. Wih, kalau itu masalah cinta ya. Anak muda ini sudah. Ya, istiqlal bil hub. Ya. Oh, karepku aku karo fulana dan sakarepku. Bisa seperti itu. Semua ada aturannya. Ya, ada juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang mendapatkan 3 perkara ini akan merasakan manisnya iman. Masya Allah. Kalau manisnya iman dirasakan, insya Allah ya. Manisnya hurun ain akan didapat. Ya. Ya. Manisnya hurun ain akan didapat. Jangan khawatir. Ya, ada jatah besar. Ya. Manakala bisa merasakan manisnya iman. Bujangan-bujangan biasanya kan mikirnya ke situ. Ya. Bisa ingatkan. Ada 3 hal. Siapa yang bisa mendapatkannya ini? Yang pertama, yakuna Allah wa Rasulah habba ilaihi mimma siwa. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Masya Allah. Tapi cinta sebenarnya, ya, cinta itu butuh pengorbanan. Maka cinta kepada Allah butuh pengorbanan. Anak muda, ya, makanya bangun subuh itu paling berat. Tapi insya Allah kalau anak-anak muda seperti itu, ini yakin akan lebih kuat. Ya. Itu pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai toh misalkan kalian mau mencintai seorang wanita yang mau dinikahinya, ya, pacaran ya,
Pacarnya itu nggak mau nikah. Yang mau dinikahinya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iffah, ya. Menjaga kehormatannya. Dan ini insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dibimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Zulaibib adalah untuk menjaga iffahnya, ditawari, dijodohkan. Ya. Usama bin Zaid ini juga dijodohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjaga iffahnya. Tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Segala yang dicintainya dan apa yang dicintainya di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Ad-Da'wah Dawa di bab yang terakhir, Masya Allah, berbicara masalah ini dalam sekali. Ya, dalam sekali. Dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakra an yuqdha fil nar. Benci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Ya. Cinta dengan Islam. Dan ini Masya Allah. Ya. Ini yang sangat tinggi. Kecintaan. Ya. Istiqlal fil alaqah. Istiqlal fil hub. Ya. Kemerdekaan dalam cinta ini. Yang tentunya adalah alaqah dalam hubungan adalah ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini melebihi nasab. Ya. Cinta karena iman, hubungan karena iman, ini melebihi nasab. Manakala itu didasarkan pada iman, Masya Allah. Karena Allah mengatakan, al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, pada hari itu akan saling bermusuhan. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian juga istiqlal bil hub, istiqlal fil ta'ah, merdeka dalam ketaatan. Nah, tentunya juga jelas. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Taat kepada siapapun, kepada waliul amr, ya, kepada orang tua, kepada orang-orang yang berhak ditaati dalam hal yang ma'ruf. Ya, dalam hal yang ma'ruf. Ketaatan kepada selain kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Karena Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fi dinin jazakumullahu rahimakum. Demikian pula istiqlal fil ma'akil wal masyarib wal malbas, kebebasan. Makan, minum, ya. Juga pakaian. Ini biasanya kan bebas banget. Bebas. Istiqlal itu. Merdeka. Tapi merdeka yang punya aturan. Jelas kemerdekaan itu semuanya adalah punya aturan. Ya. Makan, minum silakan. Ya. Berpakaian juga silakan. Tapi tetap dalam koridor syariat. Jangan mengikuti hal-hal yang itu menjadi ciri khas. Jadi orang-orang fusak, orang-orang kufar, orang-orang yang tidak jelas. Ya. Dan ini dari hal yang perlu diperhatikan. Ya. Maka dari pembahasan ini kita bisa memahami. Seperti itukah masa muda, masa merdeka gitu ya. Nah, ini kemerdekaan yang hakiki ketika kita sudah terbebas dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika itu semua terbimbing, insya Allah akan peka. Ya. Akan peka dengan keadaan seperti pekanya Hudhud. Ya. Kok Hudhud? Hudhud lebih peka. Hudhud datang ke negeri Sabah dengan berbagai glamornya dunia yang ada pada mereka. Dia ceritakan begitu dalam ayat. Ya. Ini seekor burung. Ya. Tapi apa yang diberitakan? Ya. Mereka itu menyembah ya'buduna lisyams min dunillah. Mereka menyembah kepada matahari, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian terbawa, terpengaruh dengan glamor apa yang dilihatnya. Kemudian lalai dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada hal-hal yang menjadi syariat. Datang ke negeri barat, kemudian Masya Allah, lihat, kagum. Nah, akhirnya pulang, ya Allah, yang tadinya bajunya lengkap. Nah, akhirnya pulang sudah kurang bahan. Kenapa? Itu yang ditiru. Bukan kemudian begitu, tapi itulah ya. Maksudnya pemuda-pemuda yang ya kan. Demikian pula peka ketika itu terbimbing dengan manhaj bimbingan syariat, akan peka di manapun dan kapanpun. Lagi juga di bulan Muharram ini. Bulan Muharram, bulan suci. Bulan suci kita umat Islam. Ya. Maka tentunya apakah kita mau mengotori bulan suci ini dengan apa yang tadi disebutkan oleh Mas Ketua tadi. Ya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya. Apa berani itulah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan suci ini. Baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, atau juga perilaku. Bulan yang suci. Karena nilainya akan berbeda. Dan insya Allah ta'ala kepekaan akan ada. Jika terbimbing. Lihat kepada keadaan. Tidak kemudian terbawa arus. Tapi pemuda-pemuda ini lebih mudah-mudahan bisa mencetak sejarah. Bisa membuat sejarah kalau tidak kemudian terbawa kepada tenggelam dalam sejarah. Tapi bisa mencetak sejarah. Membuat sejarah. Tidak kemudian kemudian terbawa dan terpengaruh dengan sejarah. Ingat pelajaran dari Hudhud itu. Ya. Glamornya orang-orang Sabah dengan walaha arsyun azim, ya, memiliki singgasana yang besar, yang bagus. Tapi disebutkan itu, tapi kemudian peka mereka itu menyembah kepada dengan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Tidak kemudian terbawa dengan keadaan. Karena itu nilai yang sebenarnya adalah di sini. Nilai sebenarnya di sini. Ketika dasar ini adalah kuat, akan menilai glamornya dunia adalah tidak ada artinya. Sebagaimana kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sama sekali dunia tidak ada di mata mereka, wala di hatinya. Dipandang saja tidak. Ya. Mereka dapat dunia, ya sedapatnya saja. Ini yang mengagumkan mereka. Sama sekali nggak pernah. Kisahnya ada Sufa yang selalu melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW mau membalas budi baiknya itu. Mengatakan, Salni, mintalah engkau kepadaku apa yang kamu mau. Bayangannya orang ahlu sufa, ya kayak orang bodoh lah mungkin. Orang bodoh yang penting. Ini sudah senang banget gitu ya. Bayangan begitu, mungkin makanan atau pakaian atau apalah seperti itu ya. Sama sekali. Tidak terbayang dalam benaknya, tidak terlihat di matanya sama sekali. Ya. Yang terbayang adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan bisa melayani Nabi alaihi salatu wasallam itu yang dirasakan. Makanya mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Masya Allah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah untuk bisa menemanimu di surga. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah ya. Himmah aliyah. Ya. Perhatian yang sangat tinggi. Himmah aliyah. Maka ini pemuda-pemuda ini kalau seperti ini, masalahnya menakutkan. Yakin akan menakutkan. Dan ini memang yang ditakutkan. Bukan hanya menakutkan, ditakutkan.
Padahal musuh-musuh Islam sangat-sangat ditakutkan kalau kemudian anak-anak muda ini bisa bangkit seperti itu. Ya, seperti Ahlus Suffah. Mereka yang seadanya tapi, Masya Allah. Ini yang bisa menggemparkan. Ya, bisa menggemparkan penduduk langit. Seperti kisah Abul Mukhariq. Seorang tabi'in radhiyallahu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Menggetarkan, menggemparkan penduduk langit. Subhanallah. Maka inilah yang tentunya berikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi, manakala ini semuanya terbina, terbangun dari adanya termasuk, maka saya wasiatkan kepada para semuanya, para ikhwah semuanya, anak muda ini, yang pertama jaga keikhlasan, ya. Dan saling mengingatkan untuk jaga keikhlasan ini. Yang kedua, bangun semua kegiatan, aktivitas karena panggilan-panggilan agama. Ketika itu dihasilkan dengan panggilan agama, ini akan lebih semangat. Obsesinya akan lebih tinggi. Mimpinya akan lebih jauh. Tidak hanya sekedar apa yang dilihat kasat mata, yang dilihat oleh matanya sendiri. Tapi akan lebih jauh, obsesinya akan tinggi. Ketika itu adalah karena panggilan-panggilan agama. Kemudian yang ketiga, hendaknya senantiasa juga ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan, gapai kesempatan itu. Manfaatkan. Ketika itu ada di hadapan, jangan tunda. Dan ladang demikian luas. Ladang demikian luas untuk beraktivitas. Kemudian yang keempatnya, jaga kekeluargaan. Ya, Masya Allah, hubungan yang baik ini adalah kekeluargaan. Ya, insya Allah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa beraktivitas bersama, bisa ada amal jama'i, kerja bareng. Ini Masya Allah. Insya Allah dalam merupakan juhdun masykur. Ya, upaya-upaya yang disyukuri, upaya-upaya yang diberkahi, dan insya Allah juga akan di belakang akan bisa mengikuti. Merupakan uswah yang baik. Dan kemudian yang berikutnya, jangan lupa GPS. Ya. Jangan lupa map yang sudah jelas. Rumah kita, tempat tinggal kita, itu jelas. Adalah di jannah. Bapak kita diciptakan di jannah. Dan ditempatkan di jannah. Di Adam alaihissalam. Dan dikembalikan kepada jannah. Akankah kemudian kita mencari yang lain? Jadi jangan lupa dari map kita. Ya. Yang sudah jelas bimbingan dari Nabi SAW. Baik. Barangkali itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sudah lebih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semuanya. Ya. Dengan acara ini, mudah-mudahan ini juga untuk terus kita menjalin hubungan ya, dalam kebaikan dan juga dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas manhaj yang hak ini dan diberikan sabar ya, istiqamah atas tuntunan sampai kita dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan Allah, dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali wafaqana Allahu wa iyyakum ila kulli khairin wassalah. Tabbatana bil Islam wa ala sunnah. Innahu waliyyu dzalika al-qadir alaih. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala istimah. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, dan terima kasih banyak kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala atas penyampaiannya dan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang menancap di hati-hati kita semua, dan semoga kita semua
oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dibimbing menuju jalan yang benar. Mungkin sebelumnya dari peserta ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada beliau, kami persilahkan. Sebelum bertanya bisa mengaktifkan dulu fitur raise hand ya. Bisa dipencet tombol tangan di sebelah di bagian bawah sana, bisa dipencet jika ingin bertanya, silakan. Mungkin jika dari para hadirin sekalian tidak ada yang ingin disampaikan atau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami lanjutkan. Yakni selanjutnya adalah sedikit bonus ya dari bagian panitia, yakni pertanyaan yang akan disampaikan yang akan dilontarkan kepada para pemirsa sekalian. Jadi nanti monggo Ustadz bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tema hari ini. Nanti bagi para hadirin yang bisa menjawab, bisa nanti akan ada door prize atau hadiahnya insya Allah. Untuk hari ini bisa disampaikan 3 pertanyaan, jadi ada 3 peserta yang menjawab dan yang menjawab dengan benar nanti akan dapat hadiahnya. Monggo Ustaz, silakan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang pemuda yang dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kita ceritakan tadi? Satu. Pertanyaan kedua, apa makna al-ba'ah dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mungkin bisa diringkas tentang peranan anak muda ya, dalam dunia Islam. Baik. Cukup ya? Cukup Ustaz. Jadi kita dari pertanyaan pertama ya. Siapa tadi itu ya Ustaz ya. Siapa yang dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menikah itu? Silakan, ada yang mau menjawab? Siapa yang tadi sahabat yang beliau sebutkan? Jadi ini sahabat yang dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin menjawab bisa pencet raise hand. Silakan, yang bernama Haji. Bisa buka mic. Baik, silakan jawab. Ilaibib dan Usamah bin Zaid. Saya Ustaz? Ya. Betul ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apa makna dari kata Naruto lagi siapa tuh? peserta Ustaz? Peserta mungkin bukan dari teman-teman tapi ya peserta ini aja, peserta halakoh aja. Ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makna dari kata al-ba'ah yang sebagaimana yang tadi telah disebutkan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan pencet raise hand. Yang menjawab kayaknya sudah siap ini. Masya Allah. Amin. Silakan yang menjawab. Apa itu makna dari kata al-ba'ah? Tidak ada yang menjawab? Apa makna dari kata al-ba'ah? Bisa memencet fitur raise hand terlebih dahulu. Pencet tombol tangan di bawah layar.
Ustaz mungkin sepertinya pada humus tahyun. Mungkin pada malu, Ustaz. Takutan lu ditodong itu. Mungkin kita lompat ke pertanyaan ketiga dulu. Ya, ini ada yang bisa meringkas peranan penting para pemuda dalam dunia Islam. Ada yang bisa meringkas secara singkat saja. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Bisa dipencet fitur raise hand-nya, tombol bergambar tangan di bawah layar. Mungkin tadi sudah menjawab. Kalau mau menjawab, bisa menjawab lagi, silakan. Atau yang lain juga boleh. Sepertinya pada mungkin belum pada siap untuk menjawab, Ustaz. Mungkin atas nama Mas Amar ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Mana dari kata al-ba'ah? Bisa open mic dulu. Al-ba'ah yatazawwaj, menikah. Salah, Ustaz. Ayo, itu diantaranya. Insyaallah. Berarti jawabannya benar, Ustaz. Insyaallah. Nanti bisa klaim hadiahnya. Yang ketiga, ada yang bisa meringkas? Jika tidak ada, mungkin akan kita skip. Tapi Ustaz mungkin yang nomor 3 bisa Ustaz jelaskan sedikit tadi peranan-peranannya. Mungkin pada bingung mungkin. Yang nomor 3, peranan penting anak muda secara ringkas. Itu tadi yang kita jelaskan, baik dari semua lini, ya. Dalam Islam, baik dalam masyarakat, dalam ekonomi, dalam politik, bisa jadi, kemudian juga dalam kemasyarakatan. Peranannya kan juga memiliki peran, semua memiliki peranan. Ya. Oke. Baik Ustaz, mungkin untuk sesi pertanyaan untuk pemirsa kita cukupkan sampai di sini dulu, dan terima kasih pada beliau yang sudah bersedia untuk melontarkan pertanyaan kepada kita, dan juga terima kasih serta selamat kepada para peserta yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya. Untuk hadiahnya nanti bisa diklaim melalui kami dari kepanitiaan dengan menghubungi nomor WA 0851 5516 7624 atas nama Insani, ya, nomor teleponnya, atau bisa dilihat langsung di kolom chat di Zoom ini. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian demi rangkaian acara dari Majelis Insani Belajar pada malam hari ini. Kami mewakili jajaran para staf yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada para hadirin sekalian atas ketersediaan waktunya dan juga kesempatan untuk menyimak majelis pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi di sana dan di sini, juga memohon maaf atas kendala teknis yang tadi terjadi di awal. Kami juga mengharap doanya sekalian agar bisa menjadi lebih baik lagi dari segi kesiapan, fasilitas, dan yang lain sebagainya. Sebelum kami tutup, kami ingin memberitahukan bahwa Insani masih memiliki 2 program dalam rangkaian paralel Muharram Mukarram ini, yaitu kunjungan panti asuhan serta Insani berbagi. Oleh karenanya, kami membuka kesempatan besar bagi para hadirin sekalian yang ingin menyisihkan sebagian hartanya, bisa berinfak melalui kami untuk kelancaran kegiatan Insani melalui nomor rekening 116 956 5451, nomor rekening BSI, atas nama Muhammad Hafiz Mahmudi, atau bisa dengan melihat pesan yang tertera di kolom chat Zoom. Nanti akan dicantumkan di sana. Jadi mungkin sebelum keluar Zoom bisa dicatat dulu nomor teleponnya bagi yang memenangkan hadiah dari jawaban tadi yang disampaikan oleh Ustadz pertanyaannya. Dan yang ingin berinfak mungkin bisa mencatat nomor rekeningnya terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi kita semua. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @insani_org. Nanti akan dicantumkan juga di
kolom chat Zoom untuk mendapatkan konten-konten menarik serta informasi seputar kegiatan Insani yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alal hadirin jami'an.